Ya, oke. Oke, mungkin kedatangannya hari ini Iya, ceritakan bisa dijelaskan. agendanya. Alhamdulillah ya, Bang Caca, alhamdulillah hari ini laporan kita ke SS naik sidik ya. Alhamdulillah kita sudah naik sidik dan kebetulan Kita kita dapat suratnya kapan? hari Senin kita baru menerima undangan untuk tahap sidik ini, dan hari ini kita atas undangan itu kita hadir di sini untuk memberikan keterangan untuk tahap sidik. Gitu. Jadi terhadap laporan kita terkait untuk Sheila Sofia SS terkait dengan penyebaran data pribadi yang bisa kita bilang memang memakan waktu lama. Dari laporan kita itu di bulan Februari. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena penyidik juga banyak pekerjaan yang lain, tapi alhamdulillah hari ini kita sudah naik sidik. Ini melihat perjalanan ini akhirnya sudah akhirnya jadi satu persatu ya, karena begitu banyak para buzzer dari grup sebelah ya yang begitu gencarnya mengatakan bahwa Doktif ini duta lapor yang laporannya nggak jalan ya. Sebenarnya Doktif ini seneng-seneng aja sih dipanggil duta lapor, memang duta lapor ya, karena ada LP nambah lagi yang kemarin pemalsuan logo halal, LP-nya di atas 20 ya. Tapi nggak apa-apa, karena jarang orang masyarakat Indonesia yang ingin melaporkan ya seperti yang Doktif lakukan ya. Mungkin ya dengan seperti ini akan memberikan efek jerak untuk skincare nakal. Nah, dan ternyata ini adalah salah satu lagi terbukti naik sidik. Jadi yang kemarin yang Suneo juga udah naik sidik, yang persekusi juga SS naik sidik, yang ini juga kembali PDP naik sidik ya, dan pasalnya lumayan mengerikan ya. Betul. Kalau ancaman hukumannya yang kita tahu itu maksimal di atas 9 tahun. Maksimal 9 tahun. Jadi ini juga pelajarannya buat kalian. Hati-hati kalau menyebarkan data orang lain. Ancamannya itu maksimal 9 tahun. Jadi persekusi sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Ya. Dokter, ada berapa LP sih di Polda, dokter? Sorry, ini kan mau ngingetin lagi. Kalau ini kasus yang mana yang diperiksa gitu? Yang LP yang mana? Kalau yang ini LP dari penyebar data pribadi, PDP. Yang SS? Yang SS. Oke. Jadi hari ini khusus untuk yang LPSS aja? Hanya untuk LPSS, karena yang untuk masalah yang baru yang kemarin ya, jangan lupa juga minta dikawal, itu adalah dugaan pemalsuan logo halal ya oleh brand L ya, Lentit itu, yang ownernya diduga juga MH ya. Di situ itu juga ada dugaan tindak pidana. Jadi kita nggak boleh ya masang-masang logo halal kalau sertifikat halal belum keluar. Yang Dokter pikirkan bagaimana dengan para UMKM atau pengusaha-pengusaha yang benar ya, yang mengurus sertifikat halal dengan benar, baru mereka berani meletakkan logo halal. Ini nggak ada sertifikatnya kok tiba-tiba mak bedunduk, bahasanya gitu ya, mak bedunduk nemplokin ya gitu. Dan ternyata kan memang terpantau mereka adalah satu kubu. Jadi yang satunya Suneo menempelkan stiker halal, relabeling live skin dengan DNA salmon di rumah saja ya, yang satunya nemplokin logo halal yang diduga palsu. Dok, ini dipanggil di gedung promoter, biasanya kan di Krimsus, Dok. Nah ini coba seperti dijelasin. apa yang Jadi mungkin? Sebenarnya untuk terkait dengan PDP ini kita diperiksa di gedung di Krimum, di gedung cyber lantai 5, karena berhubung dengan kondisi gedung cyber itu sedang dalam renovasi, jadi dipindahkan oleh penyidik dan kebetulan bukan kita aja, juga banyak yang terkait dengan pemeriksaan cyber. Kayak dengan atas info dari tim penyidik untuk sebentar dipindahkan dulu karena renovasi masih berlangsung, kemungkinan baru bisa dipakai tahun depan untuk gedung cyber ya, untuk lantai 5 cyber itu aja sih. Oh, terus untuk yang kasusnya Suneo ya, perkembangannya kalian bakalan dapetin kejutan dalam waktu dekat ya. Akan kejutan dalam waktu dekat, betul nggak Bang Caca? Betul. Sudah Ya. naik sidik juga? Oh sudah, kalau itu sudah naik sidik akan ada kejutan. Kalian sudah pasti tahu ya apa kejutannya ya. Ya, jadi di sini ya kan akunnya Doktif disita di Polres Jakarta Selatan atas laporan dari DRL bahwa Doktif melakukan pencemaran nama baik pada saat Doktif mengatakan bahwa dia tidak memiliki surat izin praktek di Athena Palembang. Nah, yang perlu ditekankan di sini, Doktif itu benar-benar menjadi pasien ke klinik Athena Palembang. Jadi bukan menyamar,
ya, hanya memang dokter ke sana menggunakan wig, dan wig itu adalah memang dokter itu kalau kemana-mana kadang-kadang suka pakai wig, ya, meskipun rambut dokter nggak botak, ya, dan dokter nggak menjual sarung penunjuk rambut, ya, tapi dokter menggunakan wig itu ya kadang-kadang menggunakan wig untuk acara occasional tertentu, gitu, ya. Jadi dokter itu menyerahkan data pribadi dokter ke resepsionis Athena Palembang pada saat itu, dan di situ sekarang dokter tanya ke kalian, hai sayang, kalau misalnya kalian ya datang ke praktek suatu dokter, kalian lihat nggak ada pelang praktek dokter, betul nggak? Nah, pada saat dokter ke sana nggak ada pelang saudara DRL, ya, oke, itu satu. Pada saat dokter masuk ke ruangannya, tidak ada surat izin praktek atas nama DRL. Pada saat dokter menemui dokter yang praktek di situ, pada saat dokter tanyakan, dokternya nggak bisa menjawab. Dari situlah makanya dokter berkata bahwa DRL tidak memiliki surat izin praktek. Kenapa? Karena dalam mata hukum ya harusnya kan ada atau tidak, betul tidak? Beliau masih melakukan tindakan di Athena Palembang, ya. Jadi harusnya apa? Harusnya yang meletakkan surat izin praktek yang mudah dilihat oleh konsumen, ya. Tapi dari situ akhirnya kasusnya naik sidik yang menurut dokter agak aneh. Apakah ini dikondisikan, ya, di Polres Jakarta Selatan? Tapi yang jelas dokter pada takut-takutnya. Dan akhirnya akun dokter disita. Dugaan dokter penyitaan akun ini ada kaitannya dengan bargaining laporan dokter yang di PMJ. Maksudnya bargaining itu jadi ada maksud untuk kalau misalnya nanti dokter diperkirakan dengan akunnya dokter itu disita, dokter takut dapat rugi, nggak bisa jualan, ya, terus dokter nggak bisa ngasilin endorse dan bla 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 seperti tuduhan kalian semua, ya. Maaf, dokter sampaikan ke DRL, ya, dokter tidak akan pernah mencabut laporan dokter, ya, atas dugaan pemalsuan atau relabeling atau logo tomat di PMJ. Kenapa? Karena yang dirugikan itu ratusan miliar, ya, jutaan masyarakat yang dirugikan. Sementara kamu melaporkan dokter atas nama pencemaran nama baik, yang dirugikan hanya dokter. Seandainya dokter hanya memikirkan diri dokter sendiri, ya, pasti dokter udahlah dokter cabutlah PMJ, yang penting akun dokter kembali. Oh maaf DRL, tidak akan pernah terjadi, biar akun dokter diambil, terserah. Tapi yang penting uang kalian, hak masyarakat Indonesia dikembalikan. Itu tugasnya dokter muncul di sini, ya. Jadi akan terbukti dengan berjalannya waktu siapa dokter. Ya, dokter hanya meminta hak masyarakat yang sudah dia makan dikembalikan. Nah, ini dengan naiknya sidik, dokter, artinya semua data udah lengkap, bukti sudah lengkap ya. Tinggal dipanggil untuk ditetapkan jadi. Ya, itu gitu. Kalau untuk seperti itu coba nanti tanya ke tim penyidik. Yang jelas kita hari ini datang sebagai dari pihak pelapor dan juga kita ada pendampingan saksi juga, dan kebetulan masih ada satu saksi lagi yang untuk diperiksa. Nah, untuk selanjutnya akan kemungkinan untuk dipanggil pihak terlapor, yaitu saudari SS, dan kemungkinan kita tidak tahu apa yang tindakan yang akan diambil oleh penyidik karena ini terkait dengan ITE dan ini penyebarannya melalui Instagram. Apakah akan ada stop, tidak boleh dikatakan, ya. Mungkin ada biar ada keseruan lah, ya kan, di media. Jadi tidak ada di sini kebal hukum, ya. Baik Suneo, baik SS, ya, baik Suneo, baik SS, ya, baik DRG, tidak ada di sini kebal hukum. Yuk kita percayakan kepada penyidik. Mungkin ada yang bertanya tentang tersangka dokter di Medan, kok nggak ada yang nanya? Nah, itu bertahan dokter. Oh, sama Nepos. Oke. Sama Nepos, ya. Jadi gini ya guys, ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi dugaan Nepos itu Markus itu kuat banget. Kenapa? Karena dia malah mengetahui progres yang terjadi di Kejaksaan Medan. Ya. Jadi dia lucu, dia tahu bahwa ada pergantian jaksa yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan. Sementara ya logikanya jika dia bukan Markus itu nggak bisa diketahui. Ya, pergantian jaksa itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung, betul? Ya, jadi dugaannya dokter, dugaan ya ini ya, bahwa mereka ini mengkondisikan jaksa adalah saudara dari Justiper, dari Bokir. Luar biasa kan? Jadi mereka mengkondisikan hingga ke titik itu. Jadi apa sebutannya Markus ya? Nepos, Nebrus,
pedol itu sampaikan ke kamu markusnya gagal total di Medan ya sayang ya. Jadi gini, dari Kejaksaan Agung mereka mencium ada gelagat yang tidak benar karena kejaksaan ini ingin benar-benar tegak lurus ya, tidak ada yang bisa dikondisikan. Ternyata ada usaha dugaannya pengkondisian bahwa jaksanya menggunakan saudara dari Bokir Justiper ya, ternyata ada instruksi bahwa memang harus diganti biar supaya kejaksaan juga netral dan tegak lurus ya. Saudara Bokir, saudara Justiper adalah benar-benar Justiper ya, dia membeli produk dari Thailand, dari Bangkok yang positif mengandung merkuroi, dia bawa melalui bandara Kuala Namu Medan dan disita ratusan di Bea Cukai Kuala Namu ya. Jadi mau ngelak kemana lagi? Kasihan juga kejaksaannya nanti dibully sama netizen, dibully sama masyarakat Indonesia yang cerdas, yang smart. Oh ya, untuk yang kasusnya Suneo ya, ini kasusnya kan salah satu barang buktinya DNA salmon. DNA salmon tuh barangnya sama seperti glowing booster cell-nya DRG. Jadi kita lihat bagaimana kinerja Polda Metro Jaya, Dirkrimsus menangani ini. Ya, karena ini adalah barang yang sama. DNA salmon di rumah saja itu di-labeling oleh saudara DRL ya, dari Ripe Skin di-labeling. Sedangkan yang dari DRG itu adalah glowing skin booster yang juga di-labeling. Jadi kasusnya sebenarnya sama. Dan alhamdulillah pelaporannya Doktif sudah naik sidik. Dan Doktif yakin pelaporannya DRG juga akan naik sidik. Seperti itu.